Bapak Ibu dan Saudara semua, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru. Saya percaya ada berkat, ada kemurahan, ada anugerah dan perlindungan Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Izinkan saya melanjutkan renungan yang sudah kita mulai beberapa hari yang lalu dengan tema anak Yesus yang berkelakuan iblis. Sekali lagi kita mengingat ada seorang tokoh di sana yang bernama Bar Yesus. Dalam bahasa Aram, Bar artinya anak, Yesus tentu saja nama Yesus. Jadi dia adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang bapak yang bernama Yesus. Tetapi di dalam teks firman Tuhan yang kita baca beberapa hari yang lalu menunjukkan bahwa perbuatannya, tindakannya tidak mencerminkan seperti namanya. Kemudian ayat yang ke-11, pasal yang ke-13 dikatakan di sana, "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia." Si anak Yesus yang berkelakuan iblis di dalam akhir kisah perjalanan Paulus di Pulau Pafos. Dikatakan di sana, tidak lain dan tidak bukan, dia menerima hukuman. Dengan tegas, Paulus menghardik, lalu kemudian mengatakan bahwa akan mengalami penghukuman, mengalami kejadian yang begitu rupa. Karena seketika dia tidak bisa melihat, seketika ada kegelapan yang menutupi pandangannya sehingga dia harus meraba-raba dan dituntun orang untuk mencari jalannya. Ini adalah konsekuensi dari ketika seseorang hidup di dalam kegelapan, tidak hidup di dalam kebenaran. Konsekuensi yang dialami adalah mengalami hukuman daripada Tuhan. Tentu saja setiap kita tidak ingin dihukum oleh Tuhan. Tentu saja kita ingin berkat bukan penghukuman. Kita ingin kasih sayang Tuhan bukan hardikan Tuhan. Kita ingin pemeliharaan Tuhan bukan kemarahan Tuhan. Belajar dari Bar Yesus. Mari kita belajar jangan sampai perbuatan kita seperti perbuatan Bar Yesus. Yang hidup di dalam kejahatan yang tidak putus-putusnya. Hidup di dalam tindakan yang berdosa, yang tidak putus-putusnya, yang tidak segera sadar, bahkan menantang kebenaran, membelokkan kebenaran, hidup semau sendiri. Firman Tuhan ini mengajarkan mari kita waspada dan melihat kehidupan kita. Karena kejahatan, karena dosa, karena tipu muslihat, hidup di luar kebenaran, buah yang akan dipetik adalah penghukuman dan murka Tuhan. Mari hidup, jika nama kita adalah anak Yesus, label yang melekat pada kita adalah anak-anaknya Yesus, mari hidup seperti Yesus, bukan sebaliknya seperti Bar Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kiranya kita terus berbuah di dalam kebenaran, di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari yang baru ini. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kami harus hidup di dalam kebenaran sesuai dengan label yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu anak-anak Allah, anak-anak Yesus. Biarlah kami hidup serupa dengan Kristus dari waktu ke waktu. Berkat-Mu, anugerah-Mu atas kami semua, atas jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.